Halo semuanya, selamat datang di podcast kami bersama saya Iputu Setya Jagadita dengan rekan saya. Saya Kalista Dika Zuhra. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup dianggap sepele namun sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang kesehatan indera. Nah, betul sekali kalau kita bicara indera seperti mata, lalu telinga dan juga kulit ya, itu kita seringkali nganggapnya itu keluhannya ringan. Nah, kayak mata perih itu dianggapnya capek, terus telinga berdenging itu dianggap biasa dan juga kulit gatal itu dianggap sepele gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau keluhan-keluhan ini kita alami hampir setiap hari? Dan hal inilah yang banyak sekali terjadi di wilayah Muncar, khususnya pada nelayan, karena pada data lapangan yang kami peroleh, yaitu sekitar lebih dari 60%, mereka mengalami keluhan pada mata, 38% mengalami keluhan pada telinga, dan 37% mengalami keluhan pada kulit, seperti gatal, perih, dan iritasi. Ya, angka-angka ini itu jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi masyarakat pada umumnya. Nah, artinya ini kan ada sesuatu yang berbeda ya, dan perbedaan ini tuh sangat erat kaitannya dengan lingkungan kesehatan, dengan lingkungan kerja nelayan. Dan bayangkan bekerja berjam-jam di bawah sinar matahari secara terus-menerus serta paparan air laut, debu, dan juga kebisingan dari kapal sangat-sangat mempengaruhi kesehatan mereka semua. Ya, makanya melalui podcast ini kami mengajak teman-teman sekalian untuk melihat bahwa kesehatan indera ini tuh bukan sekadar keluhan individu gitu, melainkan masalah kesehatan yang nyata dan juga berdampak jangka panjang. Dan melalui podcast ini juga kami akan menjelaskan betapa pentingnya untuk kita memahami topik ini atau isu ini secara bersama-sama. Jadi tetap bersama kami karena pembahasan ini bukan hanya soal angka tapi juga soal manusia di balik data. Oke, jadi sebelum kita membahas data-data yang kita peroleh lebih dalam, kita itu bakal kasih tahu lokasi penelitian kita. Jadi lokasi penelitian kita itu ada di Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, dan pastinya teman-teman tahu dong karena Banyuwangi Muncar ini salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa, bahkan di Indonesia. Jadi dari ribuan sampai ratusan ribu nelayan di sana sangat menggantungkan hidupnya di Muncar ini. Iya, benar banget. Jadi tapi di balik produktivitas yang tinggi sebagai nelayan Muncar itu ada risiko tinggi juga ya yang harus dibayar oleh para nelayan tersebut. Nah, fokus kita di sini spesifik banget. Kita bakal membahas 3 masalah utama yang sering dikeluhkan oleh nelayan tersebut pada sistem indera mereka, yaitu ada yang pertama nih pterygium pada mata, terus yang kedua ada gangguan pendengaran, dan yang ketiga keluhan kulit seperti gatal atau perih. Oh iya, jadi mereka biar punya gambaran nggak sih tentang topik ini tuh penting banget, dan aku juga bakal kasih tahu datanya sedikit. Pertama itu tentang pterygium. Jadi buat yang belum tahu pterygium itu apa, pterygium itu merupakan suatu kondisi di mana terjadi pertumbuhan selaput pada mata karena terpaparnya sinar matahari yang berlebih. Jadi di Indonesia ini angka nasionalnya itu sekitar 83%, tapi pada nelayan Muncar angkanya itu tembus mencapai 20,6%. Jadi perbandingannya itu menurut aku sangat jauh sih. Oh iya, lebih dari 2 kali lipat ya. Itu baru mata loh. Sekarang kita geser ya ke telinga. Coba bayangin tiap hari mereka nih dengerin suara mesin kapal yang bising banget. Kalau kita lihat dari data, prevalensi gangguan pendengaran di nelayan Muncar itu mencapai 37,7%. Padahal rata-rata nasional itu kan cuma 2,6% ya kalau nggak salah. Ini gila sih. Risikonya hampir 15 kali lipat lah. Iya sih jujur, jadi ini tuh menurut aku bikin kaget karena nggak cuma masalah telinga, di kulit itu juga, dan kita sering mikir kayak kulit gatal atau perih itu adalah hal yang sepele. Padahal data kita itu nunjukin 36,8% nelayan Muncar itu mengeluhkan masalah kulit ini juga, dan jauh di atas rata-rata populasi umum yang cuman kisaran 6-9%. Dan akhirnya ini jelas berkaitan sama paparan air laut, matahari terik, sampai kontak dengan bahan bakar solar yang dari kapal itu. Karena emang kalau masyarakat biasa kan mereka bakal jarang menemui hal itu gitu loh. Iya. Jadi tema besar kita hari ini adalah dampak lingkungan ekstrim laut terhadap panca indera. Nah, kita mau highlight nih bahwa sinar UV, terus bising mesin dan air laut itu bukan cuma tantangan kerja loh, tapi faktor risiko yang nyata buat kesehatan mereka. Dan sayangnya banyak nelayan ya yang menganggap kondisi ini tuh
biasa aja. Nah makanya itu justru itu yang berbahaya karena kan normalisasi rasa sakit itu bahaya banget. Makanya di segmen berikutnya nanti kita bakal bedah lebih dalam lagi kenapa sih angkanya bisa setinggi itu dan juga hal menarik apa aja yang bakal muncul dari data yang udah kita analisis. Penasaran kan? Ya. Jadi untuk penemuan yang pertama ini kami menemukan 20,6% atau sekitar 33 dari 160 nelayan di daerah Muncar terdiagnosis pterygium. Itu artinya lebih dari 1/5 nelayan di daerah Muncar itu mengalami mata merah dan pandangan kabur serta keluar mata lainnya yang disebabkan karena kenanya pterygium itu tadi. Betul, jumlah itu kan bahkan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan prevalensi pterygium nasional yang sebesar kalau nggak salah 20,6% tadi ya. Hal ini juga menunjukkan bahwa kemungkinan nelayan di daerah Muncar untuk terkena pterygium itu lebih besar gitu jika dibandingkan dengan orang normal. Iya, dan kemungkinan nelayan terkena pterygium itu lebih besar itu bukan karena tanpa alasan, dan semua itu bisa terjadi karena lingkungan yang kerja nelayan itu sangat-sangat bersinggungan dengan paparan sinar UV dalam jangka waktu yang lama, terus paparan debu juga, angin, asap, serta polusi udara yang menyebabkan iritasi kronis, serta lingkungan yang panas dan kering sangat berpengaruh. Nah karena itulah nelayan bisa memiliki kemungkinan terkena pterygium lebih besar daripada orang normal. Hal ini tuh semacam menunjukkan bahwa kondisi lingkungan kerja nelayan memiliki peran yang signifikan gitu nggak sih terhadap tingginya kemungkinan nelayan terkena pterygium ini? Iya. Karena berdasarkan hasil penelitian tahap 1 sekitar 37,7% nelayan di Muncar itu mengalami keluhan pendengaran seperti telinga berdening atau pendengaran berkurang. Jadi angka ini tuh tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa gangguan pada indera pendengaran merupakan masalah yang cukup umum pada nelayan. Oh iya. Kondisi ini tuh kemungkinan berkaitan dengan paparan bising mesin kapal yang berlangsung lama, bahkan lebih dari 8 jam per hari. Nah, paparan bising yang terus-menerus diketahui itu dapat menyebabkan kerusakan pendengaran yang sifatnya permanen gitu nggak sih? Bisa jadi sih, tapi pada tahap analisis lanjutan, paparan bising itu nggak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan keluhan pendengaran. Yang artinya nelayan dengan paparan bising tinggi itu nggak selalu melaporkan keluhan yang lebih berat loh. Berarti gimana? Hal ini mengindikasikan adanya normalisasi gitu ya, normalisasi gangguan pendengaran. Ya, di mana nelayan itu menganggap penurunan pendengaran sebagai hal yang wajar akibat pekerjaan nggak sih? Nah, karena itu deteksi dini dan penggunaan pelindung telinga itu tetap penting sih menurutku untuk mencegah kerusakan yang lebih berat. Iya, tapi kalau kita lihat dari hasil FitLit kemarin di Muncar itu, temuan yang cukup menonjol itu dari prevalensi masalah kulit, khususnya dermatitis. Jadi angkanya itu mencapai 8,2%. Dan ini itu lebih tinggi dibandingkan data Riskesdas yang dikutip dari Jurnal Kesehatan Masyarakat dari Universitas Diponegoro waktu tahun 2017. Dan yang mencatat prevalensi dermatitis di masyarakat umum itu sebesar 6,8%. Dan walaupun kategori diagnosisnya tidak sepenuhnya identik, perbedaan ini tuh memberi sinyal bahwa nelayan itu memang kelompok dengan resiko yang lebih tinggi dari masyarakat biasa. Iya. Dan kalau kita bedah lebih dalam nih, faktor risikonya itu cukup jelas sebenarnya. Salah satunya itu paparan sinar matahari kan, sinar paparan langsung gitu. Data itu menunjukkan sekitar 40% lah, itu nelayan terpapar sinar matahari lebih dari 6 jam per hari kalau nggak salah. Dengan rata-rata hampir 7 jam itu. Nah, nelayan dengan paparan panas matahari kategori sangat tinggi ini kan ternyata memiliki prevalensi dermatitis yang lebih tinggi kan dibandingkan mereka yang paparannya lebih rendah. Ya emang seperti itu sih, dan selain itu juga budaya keselamatan kerja juga jadi sorotan karena hampir 2/3 responden itu mengaku nggak pernah atau jarang menggunakan alat pelindung diri saat melaut. Jadi ini sejalan dengan temuan kita yang tidak patuh menggunakan APD itu memiliki prevalensi dermatitis lebih tinggi dibandingkan yang lebih sering menggunakan APD. Jadi faktor perilaku kerja itu sangat-sangat berperan banget di sini. Oh iya, dan jangan lupa aspek sosialnya nggak sih? Mayoritas nelayan ini kan memiliki latar belakang pendidikan rendah ya. Iya. Nah, bahkan ada yang nggak pernah sekolah gitu. Nah, ini kemungkinan besar berdampak pada rendahnya literasi K3, terus termasuk pemahaman tentang pentingnya APD. Ditambah lagi jam kerja yang ekstrim gitu. Rata-rata lebih dari 13 jam per hari dan frekuensi maut yang tinggi. Semua faktor ini saling berkaitan dan memperkuat risiko terjadinya dermatitis
pada nelayan di negeri? Seperti yang sudah kita temukan pada pembahasan pertama tadi, pada temuan pertama dapat disimpulkan jika nelayan di daerah Muncar itu memiliki keluhan mata kabur yang disebabkan oleh pterygium cenderung lebih besar daripada prevalensi penderita pterygium yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Ya cukup tinggi juga ya. Apa karena faktor durasi melaut dari para nelayan itu yang kena paparan sinar matahari tadi setiap harinya itu nyebabin nelayan kita punya keluhan mata kabur gitu nggak sih? Nah, mungkin kita sering beranggapan bahwa itu tuh jadi salah satu faktor risiko kan. Nyatanya berdasarkan analisis statistik prevalensi dari durasi paparan matahari harian itu, para nelayan tidak punya pengaruh yang signifikan pada kejadian pterygium. Wah, kalau gitu gimana para nelayan bisa itu tadi punya faktor risiko pterygium? Mungkin bisa dijelasin singkat dari prosesnya biar para penonton podcast nih nggak salah mengartikan ke depannya. Jadi faktanya pterygium itu tidak menyerang berdasarkan durasi berapa lamanya terkena paparan sinar matahari langsung. Jadi walaupun durasinya 3 jam, 7 jam, mereka tuh terkena pterygium resikonya tuh sama. Jadi lamanya itu tidak terlalu berpengaruh. Yang menjadi pembeda itu bukan berapa lamanya, tapi melainkan sudah berapa lama nelayan tersebut melaut. Karena faktor usia dalam terkena penyakit pterygium ini sangat berpengaruh juga, dan faktor usia ini juga dapat memperparah dari kerusakan mata. Tadi aku lihat di data filter kan kalau masih banyak para nelayan yang kurang kesadaran nih untuk memakai alat pelindung diri, khususnya kacamata yang tahan terhadap sinar UV, dengan alasannya tuh karena kurang efisien untuk melaut. Apakah itu berpengaruh pada resiko pterygium? Menurutmu gimana? Menurutku iya, berpengaruh banget. Karena kacamata tahan sinar UV itu merupakan bentuk pencegahan yang bisa dilakukan sejak dini, walaupun kenyataannya hal itu tuh sulit banget diterapkan pada di masyarakat Muncar kemarin. Padahal hal tersebut tuh sebenarnya bisa membuat resiko terkena pterygium itu berkurang. Dan sebenarnya itu tuh nggak cuma terjadi di mata aja. Jadi dari temuan utama, keluhan indera pada nelayan itu cukup beragam. Mulai dari kulit, mata, terus juga telinga. Dan setelah bahas mata nih, kita juga geser sedikit aja ke keluhan telinga. Karena ternyata cukup banyak dari nelayan yang mengeluhkan ini. Sekitar 4 dari 10 orang di Muncar ini, nelayan Muncar, itu mengeluhkan telinga. Dan angka ini tergolong sangat tinggi sebenarnya dibandingkan dengan populasi umum. Soalnya nelayan kan deket sama mesin dan bising ya tadi, mesinnya bising, dan aku malah mikir yang paling banyak mengeluh itu yang terpapar bising lama gitu, yang lebih dari 10 jaman. Tapi justru terbalik sih, karena prevalensi keluhan telinga yang lebih tinggi di nelayan itu paparan bising itu lebih rendah gitu loh Kak. Oh iya, kok bisa? Ya bisa itu karena beberapa hal, kayak misalnya nelayan dengan gangguan berat, mungkin udah nggak aktif kerja, dan normalisasi keluhan itu juga mereka sangat sering terapkan. Dimana yang sudah lama terpapar menganggap dengung atau kurang dengar itu kayak hal yang biasa aja gitu. Ditambah faktor individu juga emang ada yang lebih sensitif, jadi keluhannya tuh lebih cepet terasa gitu. Nah tapi yang bikin aneh lagi itu lamanya kerja itu juga bukan faktor resiko yang signifikan dari keluhan telinga pada nelayan, tapi malah jaminan kesehatan yang signifikan. Jaminan kesehatan ya. Tapi kenapa gitu deh? Kan padahal bisa nih kita lihat kalau nelayan itu pekerjaannya bersinggungan banget kan sama paparan bising. Ya memang sebenarnya terlihat begitu, tapi dari literatur kesehatan masyarakat yang aku baca, nelayan itu yang punya jaminan kesehatan tuh lebih mungkin datang ke fasilitas kesehatan untuk mengonsulkan keluhannya pada tenaga kesehatan. Sehingga keluhannya tuh jadi tercatat gitu loh. Nah yang nggak punya jaminan kesehatan ini, meski mereka bermasalah, seringkali itu nggak sampai ke nelayan. Oh iya juga ya. Jadi laporan mereka tuh nggak sampai ke layanan gitu loh. Jadi karena beberapa alasan mereka itu, dan faktor lain seperti lama paparan bising atau jam kerja sudah dianggap hal yang biasa oleh nelayan itu, hampir semua orang, jadi mereka itu nggak terlalu merasakan keluhan ini tuh penting banget gitu. Jadi akhirnya keluhan semacam itu tidak sering dilaporkan dan akhirnya tidak terlihat secara signifikan di data Vaskes. Oke. Kalau dipikir-pikir dengan pekerjaan nelayan yang kondisinya kerja berat ya, kerjanya itu berat. Sebenarnya keluhan telinga ini bisa berdampak apa aja sih pada keseharian mereka gitu? Sebenarnya kalau di kehidupan sehari-hari ya, keluhan telinga ini memiliki dampak yang signifikan. Jadi menurut Kemenkes, gangguan pendengaran ini sering mengganggu pola tidur penderita. Dari pola tidur yang berantakan itu, mereka jadi bisa stres, terus
munculnya kecemasan. Iya. Jadi nelayan itu bisa cemas karena sulit berkomunikasi, takut salah dengar instruksi, ataupun juga merasa performa kerjanya itu menurun. Dan akhirnya dampaknya bisa sampai ke ekonomi keseharian mereka. Oh iya, kan di Muncar ini juga ada ya keluhan kulit. Dari hasil penelitian kami di Muncar itu kami menemukan bahwasanya sekitar 36 dari 100 nelayan di sana itu mengalami kayak berbagai macam keluhan kulit gitu. Seperti ya kulit gatal-gatal dan atau bahkan sampai perih. Iya, jadi bahkan jumlah ini tuh jauh lebih tinggi jika kita bandingkan dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang dimana cuma 7 sampai 9 orang dari 100 orang yang mengalami keluhan kulit. Ya hal ini nggak lepas dari kondisi kerja itu tadi ya. Kondisi kerja nelayan yang bisa dibilang kan cukup berat nih. Nah, seperti sering terkena air laut gitu. Terus panas terkena matahari dan juga kan berada di lingkungan yang lembab yang cukup lama kan. Iya, dan selain itu juga nelayan itu dengan jam kerja yang sangat panjang dalam sehari juga sangat sering mengalami keluhan kulit. Tapi ada yang menarik nih di sini. Jadi kami mendapati sebuah kesimpulan di mana lama melaut itu dalam sebulan ya, itu ternyata nggak menunjukkan suatu perbedaan yang berarti gitu terhadap keluhan kulit ini. Jadi kalau kita rangkum dari obrolan hari ini, keluhan seperti mata, telinga, dan juga kulit itu merupakan bukan hal yang sepele, namun juga dari faktor lingkungan kerja pelaut yang keras dan juga mereka sudah melakukan pekerjaan ini dalam jangka waktu yang sangat lama. Iya, yang sering terjadi itu keluhan-keluhan ini tuh dianggap biasa gitu, kayak mata kabur, terus habis itu telinga berdenging dan juga kulit yang perih itu ya dianggap biasa. Padahal kalau itu terjadi terus-menerus ya artinya tubuh kita itu lagi kelelahan dan itu tuh kayak apa ya, semacam ya butuh perhatian gitu. Iya, dan kalau dibiarkan keluhan ringan seperti ini tuh bisa berkembang jadi masalah yang lebih serius. Betul. Jadi penting banget buat lebih peka dari sinyal tubuhnya sendiri dan nggak nunggu sampai kondisinya parah. Iya, jadi hal-hal kecil kayak pakai alat pelindung diri, terus habis itu jaga kebersihan diri lah ya, terus juga lebih peduli nih kita sama kondisi tubuh itu bisa bantu mencegah gangguan kesehatan jangka panjang. Semoga obrolan kali ini dapat menambah kesadaran kita untuk gak lagi nganggep keluhan kerja itu sebagai masalah yang sepele. Iya, betul. Jadi terutama bagi nelayan dan bagi para nelayan. pelaut di luar sana, semoga dapat lebih sadar akan tubuhnya sendiri. Jadi terima kasih sudah mendengarkan podcast kami sampai akhir. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.